Itu kan. Ya kan itu juga nanti bakal bahas tentang yang bukan cuma jaringan kabel-kabel doang. Jadi kita lebih tahu gitu loh. Oh, lebih tahu. Iya. Lebih tahu. Iya, lebih tahu. Kayaknya ada yang personal sedikit ini ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di PR Podcast Redikator. Nah, jadi kenalin, nama aku Sulaiman Abdul Malik. Aku di sini sebagai host dari PR. Oke. Nah, di pagi yang cerah ini PR akan membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kota Magelang. Nah, sebelum itu bisa kenalin dulu nggak nama kakak-kakak atau dari mbak-mbak mas-masnya ini? Boleh. Dari aku dulu ya. Ya, oke. Silakan. Perkenalin, aku Zadan dari kelas 10 TKB. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Raisya. Aku dari jurusan TKJ. Oke. Nah, jadi udah tahu ya namanya ini Mas Zadan, ini Mbak Raisya. Nah, jadi boleh tanya nggak? Kenapa sih kalian pada mau masuk SMK gitu, nggak masuk SMA aja kan? Kebanyakan di zaman sekarang itu lebih banyak anak-anak lebih suka SMA biar kuliah, nggak langsung kerja. Kan SMK soalnya lebih ke kerja daripada kuliah. Ya. Siapa dulu? Siapa? Silahkan, mau kamu juga nggak apa-apa. Boleh. Mau aku juga nggak apa-apa. Ya, kalau aku sendiri itu dari awal kelas berapa ya? Itu SMP kelas 2 berarti. SMP kelas 2 aku udah pengen sih, awalnya pengen masuk SMK karena aku sendiri kurang terlalu minat di kayak pelajaran akademik gitu. Jadi aku udah nyari kira-kira apa yang bisa, hobi yang aku bisa seriusin, yang aku bisa tempuh, dan itu bisa buat jadi tempat berkembang gitu. Jadi aku ke SMK, dan kebetulan di SMK 1 sini ada jurusan di kafe. Meskipun di kafe itu sebenarnya lebih cenderung ke desain grafis gitu ya. Aku nggak ada basic sama sekali. Aku basicnya cuma fotografi, jadi masuk sini ya modal nekat fotografi aja gitu ya. Modal nekat tuh, dengerin, modal nekat. Tapi jangan ditiru modal. Jangan ditiru. Terus Gitu. kalau Raisa gimana? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya beda banget dari Zadan. Kalau aku itu awalnya dari SMP, bahkan dari SD itu minatnya tuh ke SMA. Tapi ya itu belum takdir buat masuk ke SMA. Terus di situ kan aku bingung banget. Itu waktu pendaftaran pas ya pas akhir-akhir pendaftaran gitu. Aku tanya ke orang tuaku kan, kira-kiranya aku mau ambil sekolah di mana nih. Terus aku dapat saran dari orang tua aku buat masuk ke SMK, dan kata mereka kalau di dunia sekarang ini bukan cuman teori doang yang dibutuhin, tapi dari segi praktek juga gitu kan. Terus makanya aku oh ya udah Bu, aku masuk aja di SMK, dan aku dapat saran dari orang tuaku untuk masuk ke jurusan TKJ ini gitu. Masuk ke SMK-nya nggak terpaksa kan itu? Ya, enggak dong. Ya awalnya tuh ya berat hati lah pasti, tapi lama-kelamaan juga wah asik nih masuk ke SMK gitu. Padahal awalnya mau masuk SMA, tapi malah SMK. Gimana rasanya itu? Rasanya ya awalnya kan kita udah mesti awal-awal kita kan udah kayak bikin plan ke depannya bakal gimana gitu kan, mau kuliah di mana, terus mau ambil pekerjaan apa gitu kan. Awalnya kan masuk SMA, terus setelah masuk ke SMK tuh jadi bingung banget gitu. Terus aku punya pemikiran, wah ini kalau masuk SMK bisa nggak ya kuliah? Dan ternyata masuk SMK itu bisa loh teman-teman buat kuliah. Bahkan lulusan di SMK ini banyak banget gak sih yang masuk ke perguruan tinggi. Kemarin iya ada yang masuk dari ke UGM, terus ke UNIS juga. Iya, juga bener banget. Ya. Iya gitu. ITB itu kebanyakan apa? ITB Institut Teknologi Pak. Iya. Oh, Bandung berarti. Ya, Aku itu juga itu pengen keren banget. loh itu loh. Aku juga pengen banget ke Bandung. Terus kan habis masuk SMK ini kalian tuh pada masuk jurusan apa yang bikin kalian pingin masuk ke SMK ini? Kayak aku mau masuk SMK terus
aku mau masuk jurusan ini ah. Oh, jadi alasan kenapa milih Alasan jurusan kenapa gitu ya? ambil jurusannya apa? Kajian. Lebih tepatnya jurusannya apa sih? Ya. Sebenarnya kalau aku sendiri itu kan banyak banget di SMK 1 kan jurusannya banyak, ada berapa ya? Ada ya? 9, ada Sembilan, Oh ya 9. apa? Bangunan aja dibagi jadi 2. Iya. Terus otomotif, Hmm. mesin, TKJ, DKV, listrik, elektro, sama las. Iya. Las. Itu kan sebenarnya banyak banget, terus aku bingung kan, terus kata dapat saran lagi nih dari orang tua, masuk aja ke jurusan yang berguna juga buat dunia kedepannya. Nah kalau dunia sekarang kan lebih fokus ke teknologi gitu ya teman-teman, makanya aku masuk ke TKJ ini. Biar lebih apa tahu teknologi. Iya, ya Padahal buat kedepannya. di TKJ itu kan tentang jaringan-jaringan Iya tapi kabel-kabel kan, gitu kan. ya kan itu juga nanti bakal bahas tentang yang bukan cuma jaringan kabel-kabel Oh. doang. Jadi kita lebih tahu gitu loh. Oh, lebih tahu. Iya. Lebih tahu. Iya, lebih tahu. Kayaknya ada yang personal sedikit gitu ya. Enggak. Terus kalau Zadan gimana, Dan? Kalau aku sendiri milih DKV karena meskipun ada beberapa sih ya DKV ataupun jurusan yang foto video gitu, tapi kalau aku lihat kayaknya aku lebih cocok di sini aja deh. Dan ternyata pas aku masuk pas hari pertama itu aku lihat wah ini mereka programnya bagus-bagus, fasilitas pun juga mendukung. Wih. Meskipun baru 4 tahun berdiri, karena aku angkatan keempat kayaknya. Ya baru 4 tahun Oh, jadi DKV itu berarti baru ya, Mas Yan? hitungannya baru tapi misah dari informatika. Oh, berarti- Jadi ya sebelumnya kan sama informatika Oh. masih gabung, terus baru 4 tahun yang lalu itu minta dipisah gitu. Jadi kalau berarti informatika itu TKJ sama Multimedia gitu. multimedia. Iya, namanya Terus sekarang multimedia. Sekarang kan jadi DKV. DKV sama TKJ. TKJ. Iya. Nah, dulunya gabung. Ya dulunya gabung. Sama. Iya. Aduh, galau. Aku mau tanya nih, kan aku pernah dengar-dengar kalau DKV itu katanya bisa dipisah ya antara yang mau masuk ke kayak gambar-gambar atau ke fotografi, videografi. Nah itu kapan sih dan gimana prosesnya Oh kira-kira? ya ada, jadi pas kelas 10 itu kita masih belajar dasar dua-duanya, jadi antara desain grafis sama fotografi belajar dasarnya di kelas 10. Terus kalau sebenarnya sih kita milih jurusan itu pas semester 2 kelas 10 akhir-akhir. Nah nanti ada kuotanya masing-masing, yang desain berapa, yang foto berapa, kayaknya itu sekitar 18 siswa. Nah, kalau misalkan ada salah satu penjurusan yang kelebihan kapasitas, nah nanti di mana di bagian itu Pindah. misalkan kayak di fotografi nih, ada 20 anak, nanti diseleksi, nanti 2 anak yang sekiranya kurang cocok di situ nanti dia dipindahkan ke desain grafis gitu. Tapi kalau nanti di desain grafis itu dia nggak bisa ngikutin atau gimana itu? Sebenarnya sih ada beberapa yang kelas mereka nggak bisa masuk fotografi, terus akhirnya pindah ke desain, itu juga tetap diarahkan sama guru-guru DKV dan tetap dibantu. ya tetap dibantu juga, karena guru DKV kan hitungannya masih muda-muda lah, jadi lebih mudah buat ngarahin siswa-siswanya gitu. Berarti tetap bisa mengikuti ya. Kita bisa mengikuti Bisa ya. mengikuti. Nah, pertanyaan terakhir dari saya. Oke, apa nih? Setelah kalian masuk jurusan kalian masing-masing, ya kalian masing-masing. TKJ Kalian sama apa? TKJ sama DKV. Nah, itu Ya. benefitnya buat kalian itu apa? Benefit. Kalau aku sendiri sih ya gimana ya, kan awal-awal tuh kita kan nggak tahu kan kalau TKJ itu apa, terus pas masuk itu aku sendiri ngerasain kalau dapat banyak banget manfaatnya, kayak misalnya tuh kita jadi ahli banget mau bongkar-bongkar komputer gitu. Terus aku kan pernah nih laptop aku rusak, terus aku tahu caranya buat ngebenerin gimana karena ya masuk TKJ itu, karena diajarin juga gitu kan. Terus juga kita diajarin kayak mengenal motherboard gitu kan, itu walaupun pusing awalnya tapi itu seru banget ya nggak sih, pusing Iya. Jadi sekarang udah kebiasaan gitu Iya, ya, iya. awalnya nggak Iya. biasa biasa gitu ya. Kalau aku itu meskipun aku sebelum masuk sini itu basicnya itu cuma fotografi aja, karena aku belajar otodidak. Aku di DKV ini jadi tahu gimana cara bikin desain yang baik dan benar. Jadi selain cuma sekedar desain, kebetulan di DKV itu juga ada unit produksi.
Jadi kita dikasih kayak semacam proyek buat bikin sebuah tipografi. Tipografi itu tulisan lah, misalkan kayak ini tipografi. Nah, nanti dicetak disablon ke kaos. Oh, ke kaos. Ya, Oh. jadi kalian praktek langsung dari kalian bikin desainnya, terus habis itu sampai nyetak di DTF. Di DKV juga ada printer Oh, DTF oh, ya. juga ada. Jadi semuanya serba sendiri kita. Oh, dulu kayaknya aku pas SMP itu kan pernah juga kunjungan ke SMK ini, Ya. ke SMK 1 buat nyablon kaos. Kan dulu Oh, aku juga ya. ada kayak ekskul multimedia. Nah, terus nyablon di sini. Ya itu juga. Jadi selain kita belajar secara prakteknya langsung, kita juga bisa belajar tentang bagaimana kita bisa bikin bisnisnya, Oh. bisnis di dalam DKV gitu. Bisa cuan berarti. Ya, bisa cuan. Wah. Terakhir itu apa ya? Materi fotografi produk. Oh. Ya, jadi kita mutain produk. Nah, nanti itu kita bikin satu contoh poster kita nih kita promosiin. Terus itu kalau buat ngefoto-foto gitu pakai alat mana itu? Ada disediain? Nah, atau- iya kebetulan dari DKV itu sudah ada kamera. Fasilitasnya Oh, hitungannya gitu. juga lengkap loh itu. Berarti itu kayak apa? Digital marketing gitu ya? Digital Oh, marketing. marketing. Bener, ya. Jadi kalau DKV memang benar-benar kreatif banget gitu. Jadi harus aktif terus gitu pokoknya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Katanya terakhir. Ya, terakhir gimana sih? Terakhir kan bukan berarti yang terakhir. Oke. Jadi pesan buat adik-adik kelas yang mau daftar di SMK dan mau ngambil jurusan DKV sama TKJ. Nah, itu pesan buat mereka itu apa biar nggak aku salah jurusan Ya, banyak ya. Pengalaman ya, Kak, Iya. Enggak dong. Jadi kalau pesanku buat adik-adik yang mau daftar mau masuk DKV, pertama tetap harus mantepin dulu kalian kenapa mau masuk DKV. Kalau kalian sudah punya kalian suka gambar, kalian suka misalkan foto ataupun desain-desain, itu jadi salah satu hal yang bisa yang buat kalian masuk ke sini. Terus yang penting kalian harus selalu kreatif, harus selalu mengeksplorasi, harus tetap mengikuti perkembangan zaman karena di DKV itu kalian dituntut buat kreatif gitu. Tuh dengerin, kreatif ya, bukan cuma tentang cinta-cintaan doang. Oh, di sini nggak ada genre romance ini kayaknya. Iya, Ini ada semi militer. Semi militer. Aduh, jangan spoiler Aduh, juga. lupa. Maaf ya agak. Di sini tuh kayak di surganya dunia asli. Kalau Lanjut. Kalau aku sendiri dari pesan aku buat adik-adik semua yang mau masuk ke SMK, itu pertama-tama itu kalian harus mantepin banget, bener-bener kayak dimantepin. Kira-kira tuh kalian mau masuk ke jurusan apa sih? Terus apa dampaknya bagi kehidupan selanjutnya? Terus kalian itu juga mikirin gimana kalau misalnya kalian masuk ke jurusan ini tuh ada manfaatnya enggak gitu. Ya pasti semua jurusan ada ya manfaatnya, Ya, tapi manfaatnya. maksudnya tuh sesuai keinginan kalian gitulah ya. Terus kalau misalnya benar-benar mau masuk TKJ, pesan saya yang pertama siapin mental, harus benar-benar kuat. Tapi awal-awal tuh emang kita agak shock ya, shock shock. karena ini Shock banget. Sulaiman ini juga dari jurusan TKJ teman-teman, makanya Halo. kita saling kenal. Kita sama-sama saling tahu lah gitu. Jadi awal-awalnya emang pusing terus shock gitu. Tapi lama-kelamaan ya asik ya. iya asik. Apalagi gurunya itu asik. Iya banget. benar, gurunya asik banget. Asik banget. Cobain sih. Ada Kratos. Di TKJ ada Kratos. Oke, sepertinya itu saja nggak sih yang kita bahas kali ini. Masih ada lagi nggak? Masih ada kita masih bahas jurusan lain loh. Oh iya. Oh iya. Tunggu aja Tonton. di episode selanjutnya. Ya. Jangan lupa. Oke, sekian PR podcast Redikator pada kali ini. Jangan lupa daftar di SMK di satu kota Magelang, dijamin seru. Mantap. Mantap. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.